Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol. Pakai uang perusahaan bayar. Skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting, Pak. Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau merespon ataupun menyinggung keputusan Presiden untuk menghapus kredit macet para pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Dalam hal ini memang banyak berkembang ataupun informasi yang simpang siur di masyarakat umumnya, masyarakat yang menengah ke bawah, dengan adanya peraturan-peraturan ataupun dengan adanya kebijakan dari Presiden Prabowo sendiri terkait dengan penghapusan kredit macet ini agak sedikit lega ataupun banyak yang sangat menunggu. Karena kenapa? Fakta di lapangan banyak teman-teman ataupun banyak masyarakat itu yang terjerat ataupun mengalami kredit macet dalam mengembangkan usahanya. Kenapa saya singgung dalam usahanya? Karena rata-rata para pelaku usaha itu biasanya hubungannya sama perbankan. Dalam hal ini adalah pinjaman kredit usaha. Nah, kemudian kredit apa saja yang sebenarnya mau dihapus ataupun penghapusan dalam keputusan Presiden tersebut? Tentunya saya pernah di perbankan dan hal-hal yang sifatnya itu penghapusan ataupun data nasabah yang sudah dinilai macet dan memang sudah dinilai tidak bisa membayar, seiring berjalannya waktu dengan jangka kurang lebihnya itu kurang lebih hampir 5 tahun ke atas itu, maka nantinya itu untuk diajukan untuk penghapusan buku, penghapus bukuan. Dalam hal ini kemudian ditegaskanlah sama Presiden, oke lah, bagi data yang tersebut saya hapus, intinya begitu. Artinya tidak semua kredit perbankan, tidak semua pinjaman kredit usaha yang masyarakat lakukan ataupun masyarakat macet gitu, intinya tidak semua kredit itu dibebas ataupun dihapus bukukan, melainkan ada beberapa spesifikasi. Tentunya ini tidak mungkin di floor ke ke masyarakat umum karena itu ada datanya di perbankan, itu ada. Artinya kalau cuma baru 1 tahun 2 tahun macet, mungkin masih belum masuk ke skema penghapusan ini. Artinya kalau masih baru macet itu tidak mungkin masuk ke program ini. Walaupun kejadiannya sama, artinya memang sudah tidak bisa bayar dan mau mengembangkan usahanya lagi sudah terkendala dengan modal, akhirnya ya mau gak mau tetap menjadi hutang dari para pelaku pinjam kredit usaha. Nah, yang menarik juga mungkin sebenarnya dari Pak Prabowo sendiri itu kan mendengarkan aspirasi dan masukan dari baik dari menterinya ataupun mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa memang bahkan kejadian kredit macet itu kan bukan cuma pada saat COVID, yang dimana diperparah lagi pada saat COVID-19 itu, dimana memang sektor usaha, sektor UMKM, nelayan, petani itu memang sangat berdampak. Juga tidak menutup kemungkinan usaha-usaha yang lain yang sudah besar bahkan juga sangat berdampak. Namun yang paling mendampak memang pada saat COVID itu. Kenapa? Karena ya pada saat COVID itu ya, kenapa ngomong ekonomi hampir lumpuh sebenarnya. Kenapa? Karena terkait dengan penjualan itu dibatasin, dimulai dari pagi kemudian dibatasin jamnya, yang biasanya buka malam kemudian sudah tidak bisa jualan, akhirnya banyak kredit yang macet. Pada waktu itu kebetulan saya masih kerja di perbankan, di mana saya sebagai marketing, dan pada saat COVID itu ya langsung ada peraturan dari Presiden terkait dengan restrukturisasi massal. Dalam arti ya yang terdampak pada saat COVID itu ya semua artinya
dijeda begitu, bukan dihapus waktu itu. Namun dengan jangka tertentu baik 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan itu jangkanya direstrukturisasi. Apa itu? Yaitu dengan dijeda, kalau bahasa yang paling gampang ataupun bahasa yang mudah dicerna itu dijeda, artinya tidak cuti mengangsur. Namun yang terjadi waktu itu restrukturisasi itu ya meskipun cuti mengangsur, kelipatannya ataupun bunga berjalannya itu tetap dibebankan kepada nasabah. Akhirnya pada saat nasabah itu menjelang lunas kemudian ada tambahan, "Oh ini bayar apa kok 6 bulan?" Ternyata diusut itu pernah mengikuti program resto itu, artinya bunga selama cuti itu kemudian dibebankan pada saat mau lunas. Atau bahkan ada bank-bank yang memang contohnya kayak BRI itu kan bunganya itu langsung dibayar, artinya pada saat cuti nggak bayar pokoknya, cuma bayar bunganya aja. Tetapi kalau di tempat saya, kebetulan dulu saya di Bank Mandiri, yang sektornya itu adalah kredit usaha rakyat dan mikro, kemudian cara restru waktu COVID itu dengan cara jeda angsuran plus angsuran pokok dan angsuran bunga. Artinya selama cuti baik 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan pada waktu itu langsung ya memang break. Kemudian di 6 bulan terakhir ataupun misalkan ikut resto itu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12. Jadi 12 bulan itu kemudian dikalikan nanti bunga berapa total bunga berjalan selama 6 bulan ataupun 3 bulan atau bahkan 12 bulan itu kemudian diakumulasikan di akhir tahun, akhir tempo. Misalkan ngambil 6 bulan cutinya, pada saat 6 bulan sebelum lunas itu bakalan dibebankan sehingga yang angsurannya itu biasanya 1 juta, kemudian di 6 bulan terakhir itu ada tambahan. Dari mana? Ya dari bunga berjalan yang dicutikan itu tadi, artinya tidak hapus waktu itu. Nah, kemudian fakta di lapangan, kenapa kalau menurut analisis saya kebijakan presiden ini diambil karena faktanya untuk berkembangnya sebuah ekonomi di negara, dalam hal ini ekonomi kerakyatan, ya ujung tombaknya ya memang UMKM. Ujung tombaknya memang koperasi seperti itu. Artinya segmen usaha di mana yang dikelola oleh masyarakat sendiri, dalam hal ini adalah ya memang UMKM. Nah, kenapa kemudian seperhatian itu Pak Presiden terhadap UMKM? Ya memang kemajuan, kalau menurut saya, kemajuan sebuah perekonomian bangsa, dalam hal ini di Indonesia ya, menurut saya memang harus UMKM ini harus kuat meskipun korporat dan dalam hal ini adalah PT-PT besar yang kemudian memang investasinya sangat besar itu juga dibuka ya, mau nggak mau UMKM kita ya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Kenapa ya? Ya karena bentuk kemandirian suatu bangsa artinya tidak tergantung terhadap peraturan dari negara lain, kemudian tidak tergantung dengan kebijakan-kebijakan dari perekonomian negara lain ya karena dari UMKM ini. Kalau UMKM besar ya yang untung juga ataupun yang berbahagia juga negara juga ikut berbahagia nantinya. Nah, akhirnya analisis saya, kenapa Bapak Presiden Prabowo kemudian menekan kepres tentang penghapusan utang macet yang terjadi pada UMKM. Disclaimer, dalam hal ini tentunya banyak berkembang di masyarakat, apakah kemudian pinjol juga ikut dihapus, ataupun apakah kartu kredit juga dihapus, atau bahkan pinjaman-pinjaman besar dihapus. Ya, jawabannya tidak, karena terkait dengan kebijakan Pak Presiden yang mau direalisasikan itu sudah ditandatangan kemarin, tinggal penyebaran ke Bank Himbara, yaitu para pelaku UMKM, nelayan, dan petani. Artinya tidak termasuk dengan pinjaman kreditor yang
yang lain, contohnya seperti pinjaman KTA, kemudian pinjol dan pinjaman kartu kredit ataupun yang lainnya, termasuk pinjaman mungkin di koperasi seperti itu. Dan mudah-mudahan informasi ini memberikan sedikit gambaran ataupun informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sampai jumpa.